Nah, anak-anak sekalian, sudah saya terangkan tadi yaitu tentang peristiwa PRRI Permesta yang terjadi di Sumatera Barat dan di Sulawesi Utara. Maka selanjutnya sekarang kita lanjutkan yaitu tentang peristiwa G30 SPKI 1965 atau pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965. Disebut dengan G30 SPKI karena gerakan ini terjadi pada tanggal 30 September malam hari tahun 1965. Tapi kenapa peringatan Hari Kesaktian Pancasila diperingati tanggal 1 Oktober? Karena pemberontakan ini sampai melompat waktunya pada tanggal 1 Oktober atau pada tanggal 1 Oktober 1965 Letnan Kolonel Untung mengumumkan pemerintahan baru yang didukung oleh komunis, yakni dengan terbentuknya Dewan Revolusi. Oleh karena itu diabadikan 1 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, di mana ini untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa pada waktu itu telah terjadi tragedi nasional yang membawa korban rakyat, masyarakat, dan juga para jenderal TNI Angkatan Darat yang mereka dibunuh, dianiaya, yakni di lubang buaya, kemudian dimasukkan dalam sumur dengan diameter kurang lebih 70 cm. Mereka ditimbun dengan tanah, ditimbun dengan sampah untuk menghilangkan jejak kejahatan daripada PKI. Nah, anak-anak sekalian, sejenak mari kita perhatikan gambar-gambar tentang provokasi PKI sebelum mereka melakukan aksinya tanggal 30 September 1965. Oke, kita perhatikan. Ini gambar masyarakat bersama tokoh PKI dengan gambar palu aritnya. Ini rakyat gerwani berbaris menunjukkan kekuatan mereka dengan gambar PKI disertai gambar merah putih. Nah, ini gambar kekejaman dari PKI terhadap para jenderal TNI Angkatan Darat. Mereka dianiaya, mereka dipukul, dibacok, disilet, dan sebagainya. Ini gambar masyarakat menuntut supaya PKI dibubarkan karena kekejamannya terhadap orang-orang yang dianggap musuh. Nah, ini adalah monumen lubang buaya untuk mengenang peristiwa daripada peristiwa G30 SPKI. Gambar Garuda dengan disertai patung beberapa perwira Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI. Nah, ini gambar para pahlawan revolusi. Mereka adalah korban keganasan PKI yang diculik pada malam hari tanggal 30 September, melompat tengah malam sampai tanggal 1 Oktober 1965. Kenapa yang menjadi sasaran adalah TNI Angkatan Darat? Karena TNI Angkatan Darat adalah kelompok yang paling getol, yang paling berani melawan setiap langkah rencana tujuan daripada PKI untuk mencapai cita-citanya. Di antaranya usulan dibentuknya angkatan kelima yang diusulkan oleh PKI ini yang menolak adalah juga Angkatan Darat. Oleh karena itu Angkatan Darat kemudian dijadikan target untuk dijadikan sebagai target pertama pembunuhan terhadap kelompok mereka, yaitu Angkatan Darat, karena dialah yang sering menghalang-halangi tujuan dari PKI. Nah, sebelum PKI melakukan aksinya, apa saja yang dilakukan oleh PKI untuk menggolkan, memuluskan rencana dan cita-citanya? Ini ada beberapa strategi awal yang dilakukan oleh G30 SPKI
Untuk memuluskan cita-citanya, satu diantaranya disebut dengan strategi muka dua. Strategi muka dua itu apa? Yakni strategi PKI untuk mencapai cita-citanya dengan menggunakan dua cara. Apa dua cara yang digunakan oleh PKI itu? Satu diantaranya mereka menggunakan cara parlementer. Yang kedua, mereka menggunakan cara kudeta jika cara parlemen ini tidak berhasil. Itu cara PKI. Mereka menggunakan cara parlemen, itu maksudnya seperti apa? Contoh, di parlemen PKI mengusulkan supaya dibentuk angkatan kelima. Setelah ada 4 angkatan yang ada, darat, ya, darat, laut, udara, kepolisian. PKI minta supaya dibentuk angkatan yang kelima. Manhum, siapa mereka angkatan kelima itu? Yakni buruh dan tani yang dipersenjatai, ya. Jadi angkatan kelima adalah buruh dan tani yang dipersenjatai. Kenapa mereka PKI menunjuk buruh dan tani? Karena buruh dan tani adalah kelompok yang sudah berada di bawah pengaruhnya. Kelompok yang mendukung PKI ini buruh dan tani. Oleh karena itu buruh dan tani ini yang diusulkan. Nah, jika usulan ini lolos, ya, RRT atau RRC telah menyediakan 100.000 pucuk senjata, anak-anak. Ya, 100.000 pucuk senjata ini bukan jumlah yang main-main. Siapa RRT? Loh, kenapa RRT itu nanti diberikan bantuan cara cuma-cuma kepada kelompok komunis Indonesia? Karena memang RRT itu ibunya komunis di dunia setelah Uni Soviet. Oleh karena itu berhati-hati kalau kita itu nanti berhubungan dengan RRT. Ya, ini orang Jawa mengatakan ojo cedak kebuku, Pak. Kalau kamu dekat-dekat dengan orang-orang komunis, maka kamu akan bisa ketularan komunis. Bila kamu dekat-dekat dengan anak-anak nakal, maka kamu akan menjadi anak nakal. Jika kamu dekat dengan anak-anak yang suka minum minuman keras, maka kamu akan menjadi tertular minum minuman keras. Jika kamu dekat-dekat anak yang suka merokok, maka kamu akan tertular, akan menjadi anak perokok. Dan bentuk perilaku-perilaku lainnya. Oleh karena itu, kita mesti waspada. Kita mesti berhati-hati dengan RRT. Ya, dan ternyata betul, ya, Indonesia pada waktu itu sangat dekat dengan RRT sehingga terbentuk poros Jakarta-Peking. Nah, ini dampaknya adalah akibatnya terjadi G30 SPKI. Jadi PKI usul supaya dibentuk angkatan kelima. Nah, angkatan darat angkat tangan. Tidak! Kami dari angkatan darat tidak setuju bila ada angkatan kelima. Karena 4 angkatan yang ada, TNI darat, laut, udara, kepolisian, telah cukup untuk mengawal daripada negara Indonesia ini. Tidak perlu dibutuhkan angkatan yang kelima. Kenapa? Angkatan darat tahu strategi PKI, strategi licik daripada PKI itu tadi. Maka ditolak. Nah, sejak itu kemudian hubungan angkatan darat dengan PKI mulai renggang jauh. Bahkan PKI dalam benaknya bercita-cita, awas, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Ya, kami tidak berhasil di sini, di luar tempat kamu ganti yang akan binasa. Ya, itu semacam itu. Inilah kira-kira niat busuk daripada PKI. Ya, ini. Nah, karena rencana parlemen gagal, maka kemudian cara yang kedua PKI mengembangkan cara yang kedua, yaitu dengan cara merencanakan kudeta. Ini. Nah, sebelum kudeta itu nanti dilaksanakan, PKI telah membentuk yang namanya Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzzaman. PKI telah membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzzaman.
Apa tugas biro khusus ini? Ya, namanya biro khusus, biro yang bertugas untuk menangani masalah-masalah khusus. Ya. Biro jodoh, ya biro yang menangani masalah jodoh. Biro perjalanan, biro yang menangani masalah wisata, perjalanan, piknik dan sebagainya. Dibentuk biro khusus yang diketuai oleh Syam Kamarud Zaman. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membina, mempengaruhi anggota TNI dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Jadi anggota TNI dari berbagai angkatan dari tingkat bawah sampai tingkat atas akan dibina, dipengaruhi supaya mereka dekat dan mau mendukung daripada gerakan-gerakan PKI. Ini tugas biro khusus. Baik. Sekarang cara apa yang digunakan oleh PKI yang kedua untuk memuluskan rencana cita-citanya adalah melakukan aksi sepihak. Ya. Apa itu aksi sepihak? Adalah aksi melawan hukum. Aksi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk kepentingan sepihak. Itu aksi sepihak. Ya, ini. Nah, seperti apa aksi mereka itu? Satu di antaranya, dia mengambil alih perkebunan milik pemerintah. Ya. Perkebunan milik pemerintah itu diambil alih, dibagi-bagikan kepada BTI. Dibagi-bagikan kepada anggotanya yaitu PKI. Dengan dalih tanah untuk rakyat. Duitku, duitmu. Milikku, milikmu. Prinsip PKI itu seperti itu. Duitku, duitmu. Bojoku, wah tidak berani mereka bilang bojomu. Ya ini. Tanah adalah untuk rakyat. Diambil alih. Rame-rame mereka bagi-bagikan tanah perkebunan milik pemerintah dibagikan kepada petani. Ya, ini namanya aksi sepihak. Kemudian pernah itu di Kediri ada orang ngaji belajar agama di masjid, tiba-tiba diserang oleh pemuda-pemuda PKI, diserang oleh gerombolan PKI. Kitab-kitab mereka diobrak-abrik, dibakar, ya, dibuang. Kenapa begitu mereka benci kepada orang-orang beragama? Karena memang PKI itu ateis. Ya, PKI itu ateis. Oleh karena itu mereka tidak senang terhadap agama. Agama itu racun kata mereka. Ya, oleh karena itu anak-anak harus berhati-hati. Waspada terhadap gerakan komunis maupun PKI. Sebab komunis PKI ini belum mati. Ya, maka Orde Baru mengatakan komunis itu bahaya laten. Sewaktu-waktu akan muncul, sewaktu-waktu mereka akan mengancam merobohkan NKRI, akan mengganti dasar negara Pancasila, mungkin dengan sila-sila yang lain. Ya, itu semacam itu. Ya, ini aksi sepihak. Kemudian yang ketiga adalah melakukan aksi sabotase. Seperti apa aksi sabotase yang mereka lakukan? Di antaranya adalah ada rel kereta api yang biasa digunakan lalu lalang kereta api untuk lewat mengantarkan penumpang dari satu stasiun ke stasiun yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain. Ini relnya digergaji, relnya diputus. Tujuannya apa? Biar terjadi kecelakaan besar. Begitu jahatnya kan PKI? Iya. Maka hati-hati. Nama saja orang ateis. Mereka tidak tahu agama, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau hantu dia mungkin percaya, tapi Tuhan dia tidak percaya. Ya, ini sabotase. 4, melakukan aksi teror. Ya, menakut-nakuti masyarakat. Ini pekerjaan setan, iya.
Memang perilaku orang-orang PKI itu seperti iblis, seperti setan. Sukanya menakut-nakuti masyarakat. Imam masjid diculik, tokoh masyarakat diculik, orang-orang yang mereka khusus dalam beragama diculik, sehingga pulang tinggal namanya. Ini aksi teror yang mereka lakukan. Kemudian cara yang kelima adalah melakukan isu adanya Dewan Jenderal, menebar isu Dewan Jenderal. Ya, ini menebar isu Dewan Jenderal yang dialamatkan kepada siapa? Yang dialamatkan ke dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Yakni bahwa seolah-olah di dalam tubuh Angkatan Darat itu ada kelompok para jenderal yang mereka akan merencanakan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno. Ini fitnah mereka. Ini isu mereka yang disebar kemana-mana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melumpuhkan kekuatan Angkatan Darat. Ya, ini untuk melumpuhkan Angkatan Darat. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang keenam adalah memecah belah kekuatan politik. PNI yang waktu itu menjadi kekuatan besar, ya, pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama itu disusupi, sehingga PNI akhirnya pecah menjadi dua, yaitu PNI ASU dan PNI OSA USEK. PNI ASU itu adalah PNI yang terpengaruh oleh ideologi komunis. PNI OSA USEK itu PNI yang masih memegang teguh prinsip Marxisme, PNI yang asli. Jadi mudah Anda mengingatnya. PNI yang terpengaruh PKI, PNI ASU. ASU. Ini tidak boleh istilahnya diganti dengan Sekawan, udah boleh. Diganti dengan PNI Kiri, udah boleh. Sebab ASU itu singkatan dari Ali Sastro Amijoyo dan Insinyur Surahman, disingkat ASU. Sementara PNI yang masih berpegang teguh pada Marxisme, PNI yang asli, ini dipimpin oleh Osam Maliki dan Usep Ranu Wijaya. Usep Ranu Wijaya, disingkat OSA Usep. Disingkat OSA USEP. Ya. Halo, halo. Jangan tidur, jangan tidur. Bangun, bangun, bangun. Ya, ini. Kemudian PGRI juga dipecah belah. Ada PGRI Fak Sentral dan PGRI Non Fak Sentral. PGRI yang terpengaruh PKI dan PGRI yang tidak terpengaruh PKI. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, cara-cara PKI untuk mencapai cita-citanya diantaranya adalah melatih para pemudanya dan juga para gerwani. Gerakan Wanita Indonesia itu adalah gerakan wanita yang menjadi underbow dari PKI. Ya, jadi mereka tidak hanya menyiapkan generasi tua saja, tapi generasi muda juga mereka siapkan dalam rangka mendukung kekuatan dari PKI. Nah, itu rencana-rencana awal yang dilakukan oleh PKI ya untuk melakukan kudeta. Baik, sampai di sini paham kalian? Oke, terima kasih kalau Anda sudah paham ya. Selanjutnya kita lanjutkan detik-detik peristiwa G30 SPKI. Nah ini. Jadi kalau bilang bicara masalah detik-detik, berarti ini saat-saat genting terjadinya aksi peristiwa G30 SPKI. Apa saja yang mereka lakukan ketika terjadi kudeta
pada tanggal 30 September 1965, satu diantaranya diawali dengan penculikan TNI Angkatan Darat. Ya, diawali penculikan TNI Angkatan Darat. Tadi sudah saya terangkan, kenapa Angkatan Darat yang menjadi sasaran, karena Angkatan Darat adalah kelompok yang paling anti PKI, paling getol melawan setiap rencana langkah PKI untuk mencapai cita-citanya. Ini Angkatan Darat. Mereka yang melawan ditembak di tempat, dan mereka ketika diculik mereka tidak melawan, mereka dibawa ke lubang buaya. Barangkali yang ditembak di tempat mungkin tidak merasakan sakitnya bagaimana penganiayaan mereka. Nah, ini yang dibawa ke lubang buaya. Mereka disiksa, dipukul, dibacok, disayat, ya, diselumut rokok, dan segala bentuk penganiayaan. Habis itu kemudian dimasukkan dalam sumur lubang buaya. Na'udzubillah. Ini kekejaman kalau orang itu tidak beragama. Ini kekejaman sifat perilaku faham daripada ateis, komunis. Karena mereka menganggap bahwa orang baik, orang beragama itu adalah racun bagi mereka. Setelah penculikan jenderal-jenderal Angkatan Darat ini berhasil, langkah kedua adalah menguasai RRI. Menguasai RRI. Untuk apa RRI dikuasai? Wah, ini penting sekali. Sebab siapa bisa menguasai informasi, nah RRI bagian daripada alat informasi, maka mereka akan menguasai keadaan, menguasai dunia. Maka RRI dikuasai. Dengan penguasaan RRI ini nanti mereka bisa berbuat apa saja, mengumumkan apa saja, membolak-balikkan fakta apa saja yang mereka inginkan. Kemudian ketiga, setelah berhasil menguasai RRI adalah menguasai dan menduduki Monas. Ya. Menguasai dan menduduki Monas. Yang keempat adalah menduduki Istana Merdeka. Menduduki Istana Merdeka. Berarti tempat Pak Karno itu diduduki iya. Ya, ini. Kemudian 5, menguasai dan menduduki Halim Perdana Kusuma. Ini penting. Sebab kalau mereka itu gagal, Halim Perdana Kusuma bisa menyelamatkan anggota PKI, tokoh PKI untuk pergi ke luar negeri. Dan yang keenam adalah mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi. Ya, mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi. Ini setelah berbagai kekuatan-kekuatan yang ada berhasil dilumpuhkan dan berhasil dikuasai. Nah, itu detik-detik G30 SPKI. Nah, apa tindakan PKI selanjutnya setelah berhasil menculik, membunuh para perwira Angkatan Darat, dan menguasai gedung-gedung penting? Maka langkah selanjutnya daripada PKI adalah 1, membentuk Dewan Revolusi. Tanggal 1 Oktober 1965, di Letnan Kolonel Untung mengumumkan dibentuknya Dewan Revolusi. Sebagai ketua, Letnan Kolonel Untung sendiri di Dewan Revolusi. Kemudian wakilnya adalah Brigjen Suparjo. Ini dari Angkatan Darat. Ini sebagai wakil ketua. Letnan Kolonel Udara Heru. Ini juga wakil ketua dari Angkatan Udara. Kemudian Kolonel Laut Sunardi. Ini dari Angkatan Laut. Ini sebagai wakil ketua. Dan dari pihak kepolisian adalah AKB, Polisi Anwas. Ini sebagai Ketua Dewan Revolusi. Ya, memang baru 5, sebab itu awal daripada pembentukan, belum begitu lengkap. Ya, itu semacam itu. Nah,
Setelah PKI mengumumkan dibentuknya Dewan Revolusi, langkah kedua adalah mendemisionerkan Kabinet Dwi Korah. Kabinet Dwi Korah adalah kabinet Pak Karno pada waktu itu yang terdiri dari 102 menteri. Maka sering disebut dengan kabinet 100 menteri. Ini kabinet Dwi Korah. Ini didemosioner. Artinya apa? Bahwa kabinet ini tidak bisa bekerja. Ya. Kabinet ini tidak bisa bekerja. Lah kalau kabinet tidak bisa bekerja, berarti apa? Berarti kabinet ini tidak berfungsi, tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Berarti apa? Ya karena ada pemerintahan baru, Dewan Revolusi. Ini berarti benar-benar sudah terbentuk pemerintahan baru yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Untung. Kemudian apa yang dilakukan oleh PKI atau Kolonel Untung selanjutnya? Yang ketiga adalah penghapusan pangkat jenderal. Di dalam TNI tidak ada pangkat jenderal. Kenapa begitu? Karena ketua kudeta, pimpinan kudeta Letnan Kolonel Untung pangkatnya itu baru Letnan Kolonel. Maka pangkat di atasnya tidak ada. Ya. Kecuali kalau mereka itu ingin tetap mengenakan pangkat jabatan itu, harus sumpah setia kepada Letnan Kolonel Untung atau PKI untuk tunduk taat sami'na wa ata'na kepada PKI. Ya, itu semacam itu. Nah, ini kita teringat Muammar Gaddafi. Ya, Muammar Gaddafi. Dia sebagai pimpinan negara, pangkatnya pada waktu itu hanya kolonel terus, Kolonel Muammar Gaddafi. Karena apa? Ketika dia melakukan kudeta, memang pangkatnya adalah kolonel. Oleh karena itu, dia sebutan sampai dia menjadi pemimpin pun terkenal dengan Kolonel Muammar Gaddafi. Ini di Libya. Kemudian keempat, yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Untung setelah membentuk Dewan Revolusi, mendewisionerkan Kabinet Dwi Korah, kemudian meniadakan menghapus pangkat jenderal. Empat adalah menaikkan pangkat bagi yang ikut melakukan kudeta. Mereka yang ikut melakukan kudeta pangkatnya dinaikkan. Ya ini. Lah siapa? Yaitu mereka yang ikut kudeta pangkatnya naik setingkat. Ya. Naik setingkat. Seperti misalkan Letnan Kolonel menjadi Kolonel, ya. Letnan 1 menjadi Letnan 2 atau sebaliknya, ya. Itu semacam itu. Kemudian mereka yang ikut membersihkan Dewan Jenderal, yaitu menculik, membunuh para TNI Angkatan Darat, dinaikkan pangkatnya 2 tingkat. Luar biasa, ya. Karena apa? Tugasnya memang berat, yang mereka membersihkan para perwira, para jenderal Angkatan Darat, naiknya 2 tingkat. Nah, itu langkah-langkah dari PKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung setelah berhasil melakukan kudeta. Ya, masih ingat? Apa tadi? Satu. Oke, membentuk Dewan Revolusi. 2. Apa 2 tadi? Menghapus pangkat jenderal. Ya, 3. Mendemisionerkan Kabinet Dwi Korah atau nomor 2 dibalik nomor 3. Ya, kemudian nomor 4 jadi apa? Yaitu menaikkan pangkat kepada para pengikut atau yang ikut kudeta. Mereka yang ikut kudeta naik 1 tingkat, sementara yang membersihkan para perwira Angkatan Darat, mereka itu nanti kenaikan pangkatnya adalah 2 kali dibandingkan yang lain. Nah, anak-anakku, setelah dari RRI ada informasi semacam ini yang disampaikan oleh Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan Dewan Revolusi, maka kemudian akhirnya terkuak berita tentang G30 SPKI. Ya, pimpinan-pimpinan Angkatan Darat kemudian mengetahui, oh ternyata ada kudeta. Ternyata
ada perebutan kekuasaan. Nah, oleh karena itu kemudian Pak Harto sebagai senior dalam TNI Angkatan Darat pada waktu itu kemudian segera bertindak mengambil alih kekuasaan dalam TNI Angkatan Darat dalam rangka untuk mengantisipasi dan sekaligus menangani daripada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Harto ketika melakukan penumpasan terhadap G30 SPKI? Langkah pertama yang dipegang teguh oleh Pak Harto adalah dengan semboyannya yang terkenal, alon-alon waton klakon daripada kebat kliwat. Ya, alon-alon waton klakon daripada kebat kliwat. Ini yang dilakukan oleh Pak Harto di dalam langkah. Sebab apa? Pada waktu itu tidak diketahui siapa lawan, siapa kawan. Ya, kita gelusa-gelusu, asal maju, asal pukul. Oh, ternyata justru yang bergabung di depan di dalam kekuatan daripada TNI ini adalah musuhnya. Oleh karena itu pelan tapi pasti. Ini yang dilakukan oleh Pak Harto. Kemudian yang kedua, ini penting karena pada waktu itu ada batalion 454 di Ponorogo dan batalion 53 Gandul dari Brawijaya, Jawa Timur. Ini ternyata mereka ini diminta untuk datang ke Jakarta untuk menjaga istana dari kudeta Dewan Jenderal. Dan kedua batalion ini sudah berangkat. Oleh karena batalion ini harus dinetralkan. Maka kemudian mereka dipanggil. Ya, mereka dijelaskan tentang kedatangan mereka di Jakarta ini. Yani apa? Sebenarnya mereka itu diperalat. Batalion 454, Batalion 53 Gandul, kalian datang ke Jakarta ini diperalat oleh PKI yang mereka mengatakan akan ada pemberontakan dari Dewan Jenderal. Padahal itu bohong, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Itulah memang PKI sukanya membuat isu, berita-berita bohong, tidak jujur di dalam mereka melakukan atau berpolitik. Maka kemudian batalion 454, 53 Gandul ini kemudian diberi penjelasan detail oleh Pak Harto, kalian semuanya bahwa kalian datang ke Jakarta itu diperalat oleh PKI. Kalau semula Anda berangkat untuk menjaga istana dari kudeta Dewan Jenderal, itu tidak ada PKI yang akan melakukan kudeta. Ya, oleh karena itu kalian semuanya harus sadar, kalian semuanya harus insyaf, kalian semuanya harus bertobat bahwa Anda itu salah, bahwa Anda itu diperalat. Oleh karena itu segera sadar, insaf demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, setelah menerima penjelasan itu, batalion 454 dari Diponegoro yang memang Jawa Tengah itu pusatnya PKI, ya, mereka tidak menggubris peringatan dari Pak Harto. Sementara batalion apa itu nanti 53 Gandul dari Brawijaya, ini mereka menyadari, oh seperti itu. Mereka sadar bahwa mereka diperalat oleh PKI. Maka kemudian mereka insaf dan bergabung dengan TNI untuk menumpas PKI. Hanya yang 454 dari Diponegoro mereka mundur, mereka tidak mentaati seruan daripada Pak Harto. Ya, ini ya maklum pada waktu itu memang di Jawa Tengah pengaruh PKI sangat kuat. Ya, PKI ketika terjadi peristiwa G30 PKI 65 itu pusatnya di Jakarta. Ya, kemudian kalau provinsi di mana tempatnya yang kuat? Jawa Tengah. Jawa Tengah itu mana lagi yang kuat? Tingkat di bawahnya Solo. Ya, Solo sampai pada waktu itu wali kota Solo juga terlibat G30 SPKI. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan oleh Pak Harto untuk menumpas G30 SPKI adalah tanggal 1 Oktober jam 17. Kostrad kemudian bergerak. Untuk apa? Merebut RRI, karena tahu bahwa RRI sekarang sudah dikuasai oleh PKI. Ini penting untuk merebut RRI. Ya ini. Kemudian Telkom. Ini juga mulai
direbut kembali oleh TNI. Kemudian Monas, kemudian Istana Merdeka. Ini gedung-gedung yang kemudian direbut kembali oleh TNI. Nah, selanjutnya setelah RRI berhasil direbut, tanggal 1 Oktober jam 20 malam, lebih 10 menit, Majen Soeharto berpidato lewat RRI yang baru saja direbut. Ya, untuk apa? Yaitu untuk mengkanter daripada berita-berita sebelumnya yang disampaikan oleh Letnan Kolonel Untung. Apa isi pidato Pak Harto 1 Oktober jam 20.10 menit itu? Satu di antaranya Pak Harto mengatakan, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, perlu kalian ketahui bahwa baru saja terjadi clash, bahwa baru saja terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI. Sehingga banyak anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi korban, terbunuh, diculik, dianiaya oleh PKI. Akan tetapi saat ini, sekarang ini telah ada kerjasama yang baik antara TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan kepolisian untuk bersama-sama menumpas G30S PKI. Anak-anakku sekalian, Pak, tadi yang disebut kok hanya TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan kepolisian. TNI Angkatan Udara kemana? Maaf, pada waktu itu pimpinan TNI Angkatan Udara terlibat, terpengaruh ke dalam kelompok G30S PKI. Inilah maka sejak awal Pak Harto ketika melangkah, prinsipnya alon-alon waton kelakon daripada kebat kliwat. Pelan tapi pasti, daripada gelusa-gelusu tapi tidak berhasil. TNI Angkatan Udara pada waktu pimpinannya terlibat dalam G30 PKI. Oleh karena itu Pak Harto tidak mengikutkan TNI Angkatan Darat dalam koordinasi untuk menumpas G30 SPKI. Ya, ini. Kemudian isi pidato Pak kedua yang disampaikan oleh Pak Harto lewat RRI pukul 20.10 itu tadi diantaranya Pak Harto mengatakan bahwa G30 SPKI adalah gerakan pengkhianat kepada bangsa dan negara. Ya, ini terbukti apa? Yakni satu, mereka telah menculik para perwira Angkatan Darat, menculik, membunuh, menyiksa, menganiaya di Lubang Buaya anggota TNI Angkatan Darat. Yang kedua, mereka terang-terangan sudah mengumumkan dibentuknya Dewan Jenderal. Maaf, mereka terang-terangan mengumumkan dibentuknya Dewan Revolusi, bukan Dewan Jenderal, Dewan Revolusi. Yang ketiga, Pak Harto menyampaikan bahwa Kabinet Dwikora telah didemisioner oleh Letnan Kolonel Untung. Ini artinya apa? Bahwa kabinet yang resmi itu sudah tidak bisa bekerja lagi. Artinya apa? Tidak berfungsi. Kenapa? Karena telah ada pemerintahan baru. Ya, ini karena telah ada pemerintahan baru. Nah, ini pengumuman yang disampaikan oleh Pak Harto ketika RRI berhasil direbut kembali. Ya, ini semuanya dalam rangka untuk penumpasan G30 SPKI. Kemudian langkah selanjutnya, operasi penumpasan yang dilakukan oleh TNI, ya, dilakukan oleh Pak Harto dari tanggal 2 Oktober 65, Halim Perdana Kusuma yang menjadi basis kekuatan PKI ini direbut kembali oleh TNI. Ya, Halim Perdana Kusuma direbut kembali oleh TNI. Berarti sarang Angkatan Udara pada waktu itu sudah jatuh ke tangan TNI. Ingat, tadi sudah saya ingatkan, TNI Angkatan Udara pada waktu itu terpengaruh masuk ke dalam
G30S PKI. Nah, setelah Halim Perdana Kusuma dikuasai kembali oleh TNI yang setia kepada bangsa dan negara, langkah selanjutnya baru kemudian mencari para korban. Loh, kok pencarian para korban belakangan, kok tidak di depan dulu-dulu? Kenapa, Pak? Tadi sudah saya katakan, ya, alon-alon waton kelakon daripada kebat kliwat, sebab tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Ini yang perlu Anda ketahui, ya, siapa kawan, siapa lawan, sebab ada satu angkatan TNI yaitu udara yang ternyata pimpinannya terpengaruh mendukung PKI atau G30S PKI. Maka kemudian pencarian para korban baru belakangan setelah kondisi itu aman dan diyakinkan bahwa musuh sudah berhasil dilumpuhkan. Kalau begitu, sia-sia Pak, mereka sudah meninggal semuanya. Betul. Tapi itulah memang strategi, memang harus seperti itu. Amankan dulu, kuasai keadaan, baru merebut mencari para korban. Ya, itu semacam itu. Nah, pencarian para korban G30 PKI itu semakin mudah. Itu karena ada bantuan dari anggota Poltas, yaitu Sukitman, yang pernah ditahan di lubang buaya, tapi akhirnya lolos atas izin pertolongan Allah. Dia lolos. Nah, dia inilah yang nanti menjadi sumber berita untuk menjelaskan di mana anggota TNI Angkatan Darat itu nanti dianiaya, dibuang atau dikubur. Nah, dari Sukitman inilah kemudian informasi menjadi jelas, terang, ya. Kemudian TNI digerakkan untuk menuju ke lubang buaya. Oh, ternyata di situ ditemukan lubang kecil berdiameter kurang lebih hanya 70 cm yang sudah tidak kelihatan bekas-bekasnya karena ditumpuki sampah, ditumpuki tanah, pasir dan sebagainya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menunjukkan kebusukan cara-cara PKI untuk menutupi aibnya. Ingat, setiap kejahatan Allah pasti akan membongkarnya. Rencana jahat manusia Allah pasti akan membongkarnya. Oleh karena itu jangan merasa aman, jangan merasa nyaman kalau kalian berbuat jahat, berbuat tidak baik. Tidak ada orang yang tahu. Orang tua saya tidak tahu kalau saya itu nanti minum-minum. Orang tua saya tidak tahu kalau saya itu merokok dan sebagainya. Orang tua saya tidak tahu kalau saya itu begini dan begini. Ingat, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat jahat, merencanakan satu kejahatan, berbuat tidak baik. Akan tetapi ingat, rencana penglihatan Allah terhadap rencana jahat itu adalah jauh lebih baik. Oleh karena itu suatu ketika pasti akan terbongkar. Delalah Allah itu nanti akan menunjukkan, ya, kejahatan-kejahatan itu pasti akan ditunjukkan. Oleh karena ini kalau ada orang beriman, ada orang beragama, ya, jangan pernah bermimpi berangan-angan bahwa saya selamat daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Pasti akan terbongkar, entah kapan saja, di mana saja, pasti akan terbongkar. Nah, akhirnya kemudian ada sumur kecil berdiameter 70 cm dibongkar, digali. Setelah digali akhirnya sampai kepada kedalaman tertentu, diketahui ada bau busuk, bau anyir, darah, bekas darah yang berceceran. Disinilah Allah menunjukkan setiap orang menutupi kejahatan pasti akan diketahui. Dengan susah payah anggota TNI mengambil satu persatu para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban keganasan PKI yang dikubur di lubang buaya. Ya ini. Nah, setelah mayat satu persatu berhasil diangkat, ya, ini terjadi pada tanggal 4 Oktober. Mayat itu diambil satu persatu. Baru tanggal 5 Oktober
kurban G30 SPKI itu kemudian disemayamkan. Ya nih. Nah, para perwira Angkatan Darat yang menjadi kurban G30 SPKI ini kemudian pangkatnya oleh pemerintah dinaikkan. Ya, setingkat secara anumerta. Jadi pangkatnya dinaikkan setingkat secara anumerta. Apa itu kenaikan pangkat anumerta? Adalah kenaikan pangkat setelah orangnya meninggal dunia. Ya, kenaikan pangkat secara anumerta adalah kenaikan pangkat setelah orangnya itu meninggal dunia. Oke, ya, baik. Itu langkah tegas yang dilakukan oleh Pak Harto dan TNI lainnya dalam rangka menumpas G30 SPKI. Padahal semula G30 SPKI rencananya demikian rapi, tidak ada yang mengetahui kebusukan mereka, tidak ada yang mengetahui. Akhirnya siapa yang menunjukkan? Allah. Ya, Allah yang membongkar kejahatan mereka. Akhirnya kemudian mereka berhasil diselesaikan dan PKI berhasil ditumpas. Ya, ini sesuai dengan janji Allah, innal batila kana zahuqa. Ya, ini yaitu bahwa setiap kebatilan pasti nanti akan binasa. Oleh karena itu jangan pernah bermimpi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan itu mereka akan abadi. Pasti nanti akan muncul perlawanan-perlawanan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ada penumpasan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Masyarakat mulai bergerak, ada yang demo. Kemudian TNI yang masih setia kepada bangsa dan negara mulai bergerak pula. Seperti apa yang dilakukan oleh mereka, yakni diantaranya para Pangdam DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta mulai bergerak. Untuk apa? Yaitu untuk mempersempit ruang gerak PKI dan bahkan membubarkan daripada organisasi mereka. Nah, sekarang kita perhatikan pembekuan PKI dan ormas-ormasnya yang dilakukan oleh Pangdam Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang pertama, DKI Jakarta tanggal 16 Oktober 1965, yakni Pangdam 5 Jaya, membekukan kegiatan PKI dan ketujuh ormasnya. Jadi PKI tidak boleh melakukan pertemuan, kegiatan, melakukan gerakan dan lainnya. Beku itu ya seperti es, ini tidak bisa bergerak. 7 ormasnya juga dibekukan. Ya, ini seperti Gerwani, BTI, CGMI, PMI, IP, SOPSI, dan lain-lainnya. Itu dibekukan. Ya, ini DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, di Jawa Timur. Pada tanggal 22 Oktober 65, Pangdam 8 Brawijaya membekukan kegiatan PKI dan ormasnya. Ya, Jawa Timur tidak kalah penting ini. Ya, ini. Mereka cepat bergerak. Kemudian yang ketiga, di Jawa Tengah dan DIY tanggal 27 Oktober 65, Pangdam 7 di Ponorogo membekukan aktivitas PKI dan ormasnya serta diberlakukan jam malam. Siapa nekat keluar bisa ditembak di tempat. Ya, diberlakukan jam malam. Ini tujuannya supaya tidak ada orang yang bergerak, melakukan kegiatan dan sebagainya. Nah, keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh Pangdam DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 140 dan 141 garis miring Koti Komando Tertinggi garis miring tahun 1965. Nah, baru setelah kejadian itu mereka kemudian mulai sadar, ya. Ini langkah pembekuan yang dilakukan oleh daerah-daerah terkait terjadinya peristiwa G30 SPKI. Nah, sekarang
setelah terjadi peristiwa G30 SPKI, apa dampaknya? Oh, ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa. Membawa dampak yang sangat luar biasa. Apa dampak daripada peristiwa G30 SPKI itu? Satu diantaranya, kondisi politik makin tidak menentu. Politik tidak stabil. Terjadi gonjang-ganjing politik. Yang kedua, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk. Kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk. Inflasi mencapai 400%. Masya Allah. 400% berarti apa? Kenaikan harga-harga 4 kali lipat. Saya masih teringat dampak dari G30 SPKI pada waktu itu. Ya, yang namanya kekeringan, musibah, hama tikus merajalela ada di mana? Kemudian Solo yang tidak pernah terjadi banjir bandang semacam itu. Di Solo yang waktu itu ada pusat PKI juga, terjadi banjir besar sampai di Sriwedari itu airnya. Ini karena apa? Oh, ini azab. Ya, ini azab namanya. Karena kejadiannya sangat luar biasa, termasuk hama tikus merajalela. Jadi bahan pangan pada waktu itu sangat sulit dan mahal. Orang makan itu ya gaplek, jagung, telo, atau makanan-makanan yang bernilai gizi rendah. Karena apa? Saking sulitnya orang itu nanti mau membeli bahan makanan pokok. Ini dampak daripada PKI. Inflasi mencapai 400%. Anda bayangkan, kalau kenaikan harga itu berarti 4 kali lipat. Padahal upah buruh belum tentu naik, itu nanti 1 kali atau dua kali. Belum tentu naik. Jadi kondisi benar sulit. Oleh karena itu, Anda yang hidup di masa sekarang ini harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Cara bersyukur dengan apa? Yaitu dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi segala perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang merusak, perbuatan yang merugikan Anda sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nah ini ya. Nah, dampak keempat, setelah dampak pertama politik memburuk, tidak stabil, ekonomi memburuk, inflasi 400%, yang keempat apa? Munculnya aksi demo yang pertama kali digerakkan oleh mahasiswa berjaket kuning, mahasiswa Universitas Indonesia, yang mereka sering dijuluki DPR jalanan. Ya, dijuluki dengan DPR jalanan. Lah, apa yang mereka lakukan? Mereka menuntut apa? Yaitu menuntut supaya PKI dibubarkan. Ya, bubarkan PKI, sebab PKI sumber malapetaka di Indonesia. Yang kedua, turunkan harga, karena waktu itu harga membumbung tinggi, inflasi 400%, masyarakat sulit untuk membeli bahan baku, bahan pokok makanan. Yang ketiga, reshuffle kabinet Dwi Korah. Kenapa? Ternyata banyak anggota kabinet Dwi Korah terlibat G30 SPKI. Bersihkan mereka-mereka yang terlibat dalam G30 SPKI. Ini tuntutan dari mahasiswa Universitas Indonesia yang sering disebut dengan Tritura. Ya, masih ingat apa tadi isi Tritura? 1. Bubarkan PKI. 2. Turunkan harga. Yang ketiga, reshuffle kabinet Dwi Korah. Tritura. Nah, ya. Ingat-ingat, sebab istilah tri itu banyak sekali. Ada Tritura, Trisarana,
Trimurti, Tri Wahyono, nah, ya guru kita, ya, dan tri yang lain. Ingat kan tuntutan mahasiswa terkait dengan G3PKI namanya Tritura. Kalau tuntutan Indonesia terhadap Irian Jaya, Trikora. Nah, ini. Baik. Itu aksi mahasiswa Universitas Indonesia, dan ternyata gerakan mahasiswa Universitas Indonesia mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ya. Siapa pihak-pihak yang mendukung daripada gerakan Universitas Mahasiswa Indonesia, Universitas Indonesia itu tadi yang tergabung dalam kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia? Dampaknya muncul kesatuan-kesatuan aksi yang lain. Ada KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Disusul muncul KAPI. Kalau pertama tadi KAPI, kedua KAPI, double P. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Tiga muncul KABI. Ada KAPI, ada KAPI, ada KAPI. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia. Kaum buruh ikut bergerak. Ya, mereka menuntut PKI bubarkan, ya, tangkap, adili tokoh-tokoh PKI. Kemudian KAWI, Kesatuan Aksi Wanita, bukan Waria, Wanita Indonesia. KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, ya, nih. Kemudian KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Nah, mereka membentuk kesatuan-kesatuan aksi. Mereka bergerak bersama-sama, ya. Mereka mewadai dalam satu wadah waktu itu yang namanya Front Pancasila, ya. Nih, mereka melakukan apa? Ya, menuntut kepada pemerintah. Itu tadi, bubarkan PKI, adili tokoh-tokoh PKI. Pada waktu itu memang pemerintah enggan, dianggapnya bahwa peristiwa G30 PKI itu hanya kerikil kecil dari perjuangan revolusi Indonesia, padahal korbannya luar biasa. Perwira-perwira angkatan darat diculik, disiksa, kubur di lubang buaya. Tokoh masyarakat banyak yang diculik, pulang tinggal namanya. Para ulama ditangkap, diculik, tinggal pulang namanya. Imam-imam masjid juga seperti culik, kemudian pulang tinggal namanya. Dan baru berbagai bentuk kejahatan lainnya, karena memang mereka itu anti agama atau ateis. Ya, ini. Jadi kesatuan-kesatuan aksi itu kemudian membentuk dalam satu wadah namanya Front Pancasila. Lah, dalam satu aksi mereka menuntut supaya tokoh-tokoh PKI diadili, putus hubungan dengan RRC, turunkan harga dan sebagainya. Ada satu mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi korban, kena peluru nyasar. Ya, tokoh mahasiswa Indonesia, Universitas Indonesia yang menjadi korban, kena peluru nyasar. Nyasar atau disasarkan tidak tahu. Ya, ini kena peluru nyasar, yaitu Arif Rahman Hakim. Itu salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi korban ketika melakukan aksi demo menuntut tuntutan kepada pemerintah. Lah, beliau ya kemudian diangkat menjadi pahlawan Ampera, amanat penderitaan rakyat. Ya, itu ini dampak daripada G30S PKI. Nah, sekarang Anda perhatikan, ini tokoh-tokoh yang memiliki peran penting di dalam apa itu nanti peristiwa G30 PKI maupun gerakan-gerakan untuk mempertahankan integrasi bangsa. Oke, perhatikan, itu ada gambar Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang sekarang patungnya berdiri megah, ya, ini depan selatan Balai Kota Surakarta. Ada gambar Gatot Subroto. Ini adalah tokoh yang menumpas PKI Madiun. Kemudian ada Ahmad Yani, ini korban keganasan G30 PKI.
Kemudian ada gambar Abdul Haris Nasution. Beliau ini selamat. Ya. Ya, siapa yang menyelamatkan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Selamat setelah dia berhasil melarikan diri, tapi sayang putrinya yang tercinta Irma Suryani ini meninggal dunia karena kena tembakan yang dilakukan oleh penculik gerombolan dari G30PKI. Kemudian ini ada foto-foto pahlawan revolusi korban daripada keganasan G30S-PKI. Nah, anak sekalian, dengan demikian maka selesailah sudah KD 3.1 dan KD 3.2 yang mengisahkan tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan integrasi bangsa. Selanjutnya, tugas kalian adalah menulis kembali tentang peran tokoh-tokoh berikut ini. Dari sekian tokoh, Anda ambil 3 tokoh, pilih 3 tokoh yang berperan penting dalam menegakkan integrasi bangsa sejak tahun 48 sampai tahun 65. Ini ada Jenderal Gatot Subroto, ada Ahmad Yani, ada Haris Nasution, ada Slamet Riyadi, ya. Kemudian ada Katamso Darmokusumo, dan ada pahlawan, nama-nama pahlawan revolusi. Anda pilih dari sekian banyak itu tadi 3 nama untuk ditulis kembali seperti apa peran mereka. Kemudian tugas ini Anda kirimkan ke email kami. Anda masih ingat kan? Email dari Bapak Imron, oke, kirimkan di situ. Anak sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kami undur diri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.